Hanya orang yang lebih tinggi, bahwasanya fakir ini saya adalah orang yang sangat kekurangan ilmu, adalah orang yang rendah, bahkan saya adalah murid dari Ustaz Andre. Jadi tidak sepantasnya saya berdiri di sini sebenarnya. Tetapi melainkan dari satu hal, pertama ingin menyampaikan apa yang telah kami dapatkan melalui seminar-seminar, apa yang telah kami dapatkan melalui pelatihan akan kami sampaikan tentang yang namanya cara menumbuhkan minat baca. Sengaja saya mengambil tema minat baca karena salah satu faktor utama ketika anak itu giat membaca harus menimbulkan diroh dalam membacanya. Jadi kalau anak itu sudah tidak memiliki diroh atau niat membaca atau yang namanya kesukaan dan kenikmatan dalam sebuah membaca, maka akan susah. Maka di sini latar belakang kenapa kita harus menumbuhkan minat baca. Upaya meningkatkan minat baca pada siswa sekolah dasar menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepala sekolah, guru wali kelas, penanggung jawab, tetapi semua warga madrasah bertanggung jawab, maupun yang di rumah ataupun yang di madrasah. Entah itu wali kelasnya, kepala sekolahnya, entah itu gurunya. Kita memiliki andil dalam yang namanya membentuk karakter anak dalam membaca. Agar minat baca itu muncul dari siswa dan dikenalkan dengan bahan bacaan supaya siswa tersebut terbiasa membaca, maka dari kebiasaan membaca siswa di masa duduk di bangku sekolah dasar akan menumbuhkan minat baca yang tinggi hingga tumbuh dewasa. Jadi kalau orang dibentuk itu dari kecil dalam minat membacanya, ketika dia besar lebih mudah dalam meningkatkan kembali diroh membacanya. Tetapi dari besar sudah tidak ada niat dalam membaca, maka ketika lagi menjelang masa tuanya maka akan lebih susah. Maka pendidikan yang paling terbaik itu ada di masa sekarang, yaitu di masa SD atau yang namanya masa usia 7 sampai 15 tahun. Karena penyerapan otaknya masih sangat luar biasa, masih fresh. Ketika dia membaca, dia bahkan bisa mengaplikasikannya. Berbeda dengan orang-orang tua, membaca, memahami, baru paham. Tapi ketika anak-anak membaca, dijelaskan, dia memahami, dia paham. Maka dalam pendidikan agama Islam, membaca merupakan anjuran yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini sesuai dengan perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad yang termuat dalam surah Al-Alaq. Maka kita tidak yang namanya asing lagi di telinga mendengar kata-kata Iqra. Karena Nabi sendiri ketika yang namanya masih menerima wahyu keadaan masih belum bisa membaca. Maka diturunkan oleh malaikat Jibril, bacalah. Karena kata-kata bacalah, dari kata-kata kita membaca, dari kata-kata kita membaca, kita bisa membuka seluruh jendela dunia. Hanya dengan membaca, apalagi kita membaca, mengaplikasikan, menerapkan, bukan hanya dunia, mungkin planet lain bisa semua. Maka kata kuncinya adalah membaca. Walaupun ada kata-kata istilah psikomotorik anak ini berbeda-beda. Ada yang mendengar dia paham, ada yang membaca dia paham, ada dia mempraktekkan tanpa membaca dan mendengar dia paham. Tetapi agama sudah mengajarkan kepada kita, baca. Ketika kamu baca, paham gitu. Oke, kita lanjut. Dan ini yang terjadi di fenomena sekolah kita. Sengaja saya ambil minat baca. Kita bisa lihat dari Januari 2022 sampai ke Mei 2024. Kita mengalami signifikan peminat baca lumayan tinggi. Difaktorkan karena akreditasi. Semuanya dipaksa membaca.
tingkat peminjaman sampai 1162. Subhanallah. Oh, luar biasa. Itu tingkat yang paling tinggi pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Setelah April, Mei, Juni sampai ke Mei lagi, itu sudah kayak turun gunung. Ini membuktikan bahwa lemahnya kita dalam membaca. Maka ayo kita sama-sama kembali lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyuruh anak murid kita untuk membaca? Kita yang bertanggung di Jawa Madrasah ini agar anak-anak ini menjadi cerdas. Guru mana yang tidak mau anak-anaknya lebih cerdas daripada dirinya? Kalau ada guru yang berprinsip saya harus lebih cerdas daripada murid saya, perlu dipertanyakan keguruannya. Ya, maka penurunan kita sangat signifikan. Ini dari aplikasi perpus kita. Kalau yang ada di buku yang tercatat, semua buku peminjaman ada PKLH. Dipakai karena mau belajar. Karena mau dipakai di kelas. Peminjaman buku lain tidak ada. Maka karena kami melihat dalam penggunaan basis iptek ini lebih diminati oleh anak-anak, maka kita galakin lagi. Ngomong lagi ke bendara, bisa nggak ditambahin anggarannya? Bisa nggak ditambahin anggarannya? Yang awal 3 juta bisa nggak jadi 5 juta? Nanti saya minta lagi tahun depan itu 10 juta kalau bisa. Ini pertambahan karena menyadari bahwa digitalisasi tidak bisa dihindarkan oleh anak. Maka kita yang maka dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kalau manusia ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman yang mengikuti manusia, manusianya jadi edan. Maka kitalah yang mengikuti perkembangan zaman. Kita gaptek, harus tahu iptek. Kalau kita gaptek, hanya ngikut-ngikut aja, ke depannya bakal kacau. Karena kita nggak bisa yang namanya hidup ini tanpa mengikuti perkembangan zaman. Iptek sangat mudah digapai sekarang. Kita menyadari itu, maka kita perbanyak lagi buku digitalnya. Yang mana buku digital ini tidak bakal rusak, kehujanan, robek, hilang, goib. Bahkan tidak dikembalikan, dengan sendirinya dia kembali. Iya. Kalau misalnya perpustakaan yang ada, dia meminjam, dibawa ke kelas, hilang entah kemana, wujudnya tidak ada. Tetapi kita sadar ini penggunaan internet yang sangat mudah. Anak-anak meminjam, lupa mengembalikan, dia pintar pulang sendiri. Kembali lagi ke tempatnya. Nah setelah itu cara agar menumbuhkan minat baca. Jadi ini materi bukan dari saya hanya mengambil materi pelatihan yang saya ikuti. Jadi ini ada banyak materi tentang yang namanya menumbuhkan minat baca yang saya simpan dan saya rangkum menjadi satu. Pertama, itu ada gerakan Gempusta. Apa itu Gempusta? Gerakan gemar ke perpustakaan. Bagaimana ke perpustakaan? Apakah harus hadir? Tidak. Sekarang kita sudah punya user masing-masing. Tidak perlu yang namanya membutuhkan tenaga untuk jalan ke perpustakaan. Cukup ambil HP-nya, masukin username-nya, password, silakan membaca. Gampang. Dengan gemar ke perpustakaan, santri dengan sendirinya terbiasa. Karena kalau tidak terbiasa, bagaimana ingin menjalankan dengan sangat mudah? Bisa karena terbiasa, bisa karena dipaksa. Maka harus ada kata-kata terbiasa dalam melakukan kegiatan, yaitu membaca. Setelah itu memberikan anak memilih buku favoritnya. Jadi ketika anak mau membaca sudah, dia maunya membaca yang ini aja, ceritanya lebih seru. Sedangkan orang tua atau gurunya harus yang ini. Yang ini ceritanya tidak bermakna. Jangan. Karena kenapa? Salah satu minat baca muncul karena dia ingin mau membaca hal yang disukainya. Biarkan dulu dia membaca. Pasti lama-kelamaan rasa cinta dalam membaca akan tumbuh tanpa ada unsur kepaksaan. Maka dari itu mengajak anak ke tempat baca dengan
menjadi buku favoritnya dalam mengambil keputusan perilaku sehari-hari. Setelah itu pemberian reward. Maka reward ini adalah sebuah yang namanya penghargaan yang dilakukan untuk memberikan penghargaan dan pencontohan agar yang lain mau mengikut. Hal ini telah dilakukan oleh Kepala Madrasah kita, Ustaz Andrian, memberikan reward kepada santri peminjam terbanyak. Maka cara ini bukan untuk yang namanya untuk cara memberikan reward bukan berlebihan artinya. Artinya kita memberikan penghargaan kepada anak agar teman-temannya yang belum membaca termotivasi untuk membaca. Manfaatkan gadget. Jadi seperti yang kita singgung tadi, kita sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Bangun tidur ambil HP, selesai sholat bukanya HP. Yang terjadi dalam fenomena sehari-hari tidak bisa terlepas dari yang namanya HP. Seandainya yang namanya gadget ini kita manfaatkan dalam digitalisasi membaca, luar biasa manfaatnya. Memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan, keberagaman, dan kebinekaan dalam membangun bangsa. Setelahnya mampu menghargai perbedaan dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Jadi dalam yang namanya membaca ini, pemanfaatan gadget itu sangat dipermudah. Bahkan dalam suatu universitas menjelaskan gadget ini menghancurkan tatanan ruang lingkup, yang artinya orang yang berjarak jauh bisa menjadi dekat, bahkan dibatasi oleh pulau terasa dekat. Maka itulah definisi hancurnya ruang lingkup, bukan berarti ruangnya hancur. Terakhir, mengenalkan buku anak sejak dini. Salah satu cara menumbuhkan minat baca anak adalah dengan mengenalkan buku sejak usia dini, sebab minat baca tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi datang dari sebuah kebiasaan. Mumpung dia masih SD, ayo kita ajak membaca. Mumpung dia masih muda, diatur, arahkan mereka untuk membaca. Tapi berbeda dengan anak SMA. Coba anak SMA ajak, ayo baca buku. Dia pergi ke perpustakaan, tapi tidak untuk membaca. Karena sudah mereka pintar mengakal-akalin. Tetapi kalau anak SD tidak, apalagi anak ini kita, dia suruh membaca, dia membaca benar. Contohnya apa? Kita grafik mau akreditasi, gurunya gencar ini. Ayo nak baca. Peminjaman dalam 3 bulan ada 1162. Akibat apa? Gencaran gurunya untuk membaca. Bahkan ada pun wali kelas menulis anaknya siapa yang belum baca ini. Maka kita kenalkan sejak dini agar menjadi sebuah kebiasaan sampai dia tua nanti. Karena kita tidak bisa memaksa diajak dia besar agar paham. Ketika dia besar sudah paham mana buku yang bagus, mana buku yang tidak. Jangan. Maka dari sejak dini inilah kita latih mereka untuk rajin membaca, bisa membuka jendela dunia, bisa mendapatkan wawasan yang sangat luas, bisa mendapatkan pemikiran yang sangat lebar, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi bangsa dan agama mereka. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Penutup. Dalam mewujudkan hal tersebut tentu harus ada peran dari berbagai kalangan, baik keluarga, pemerintah, guru, masyarakat setempat. Adanya peran dari semua pihak ini dapat menumbuhkan minat baca sejak usia dini, nantinya akan membentuk generasi baca bangsa Indonesia ini. Penerus bangsa yang lebih baik, terutama dalam memperbaiki minat baca bangsa Indonesia yang sangat rendah. Karena jujur, kita salah satu provinsi Kalimantan Timur, salah satu provinsi paling rendah literasi. Provinsi kita termasuk provinsi yang paling rendah literasi. 10 ke bawah. Bukan 10 di atas, 10 di bawah. Ya. Maka kita gencarkan literasi ini. Bukan hanya satu pihak yang berwenang untuk menggerakkan literasi, tetapi dari kepala sekolah, dari guru, wali kelas, staf-staf, orang tua, bahkan kalangan
lingkungan masyarakat semuanya berperan aktif dalam pertumbuhan literasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adallahu ya kum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo gimana?